Selamat datang kembali di channel ini. Untuk topik video kali ini, aku akan membahas tentang white noise. Ayo kita mulai. Jadi sedikit cerita, aku ini sering sekali begadang, dan jadinya tidur jam 8 atau 10 pagi. Pas mau tidur gitu, aku selalu dengar aktivitas orang-orang dari jendela kamar. Mulai dari bunyi kicauan burung, knalpot kendaraan, suara tawa anak-anak kompleks, dan bunyi bising lainnya. Jadinya tidurku terganggu, tapi yang gak mungkin kan aku marahin mereka juga. Bagaimanapun juga pagi-pagi memang waktunya orang normal untuk beraktivitas. Nah, untuk mengcounter suara bising dari luar, aku biasanya nyalain kipas angin pas mau tidur. Telingaku jadi terfokus ke bunyi kipas angin itu. Dan suara bising dari luar kamarnya jadi keredam. Dan pikiranku bisa lebih rileks. Itu karena telingaku sudah familiar dengan suara kipas anginnya. Jadi aku merasa aman untuk tidur. Nah, bunyi kipas angin itulah yang bisa disebut sebagai white noise. Untuk penjelasan yang lebih detail, white noise itu merujuk pada frekuensi suara yang bisa didengar oleh telinga manusia, antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dan bunyinya itu diterima telinga kita dalam intensitas yang sama. Biasanya bunyinya kayak suara mendesis gitu. Dan bisa menutupi suara lain yang masuk ke telinga kita. Istilah white noise ini mengacu pada istilah white light, jadi sama seperti white light yang merupakan campuran semua gelombang cahaya. White noise adalah campuran dari semua frekuensi suara yang bisa didengar. Contoh white noise adalah bunyi kipas angin, seperti ceritaku tadi, bunyi statis televisi atau radio, hingga bunyi AC. Dan karena sifatnya yang stabil, white noise bisa membantu membuat pikiran kita rileks saat sedang tidur. Aku pribadi udah sering dengar tentang istilah white noise, tapi aku nggak tahu apa ada noise-noise lainnya yang sejenis. Dan setelah aku riset, ternyata ada. Istilah yang diberikan untuk warna-warna bunyi ini ialah colors of noise. Warna bunyi dipengaruhi oleh energi dari sinyal suara yang diterima. Untuk pengklasifikasian ini bergantung pada pendistribusian untuk tiap frekuensi dan kecepatan suaranya. Dan sudah kurangkum beberapa warna suara yang kutemukan, sekaligus dengan penjelasan singkat dan contohnya. Pink noise sejenis dengan white noise, di mana pink noise terdiri dari semua frekuensi suara yang bisa didengar oleh telinga manusia. Tapi bedanya, pink noise memiliki energi yang lebih intens di frekuensi rendah. Oleh karena itu, bunyinya lebih deep. Contoh pink noise ialah bunyi gemerisik dedaunan, hujan, angin kencang, bunyi detak jantung, atau bunyi ombak. Katanya juga, pink noise lebih bagus untuk meningkatkan kualitas tidur kita jika dibandingkan dengan white noise. Kemudian brown noise. Brown noise juga memiliki energi yang lebih intens di frekuensi suara rendah, hingga membuat bunyinya lebih deep daripada pink dan white noise. Contohnya seperti suara air terjun, shower, dan petir. Brown noise dianggap mampu untuk membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Contohnya saat aku ngumpulin data-data untuk video ini, itu aku lakuin sambil ngedengerin video brown noise yang ini. Dan memang rasanya pikiranku jadi lebih clear. Atau mungkin cuma sugesti. Oke, kita lanjut. Lalu ada blue noise yang memiliki distribusi energi yang lebih besar untuk frekuensi suara yang tinggi. Hal ini membuat blue noise terdengar lebih melengking dibandingkan white dan pink noise. Contohnya seperti bunyi tisisan water spray. Berikutnya ada violet noise yang merupakan kebalikan dari brown noise. Violet noise mendistribusikan lebih banyak energi di frekuensi suara yang tinggi, hingga membuatnya menjadi salah satu noise bernada tinggi. Contoh bunyinya itu seperti suara keran air yang dinyalakan, atau bunyi ikan yang sedang digoreng di minyak panas. Violet noise itu setelah aku baca beberapa artikel, katanya biasa digunakan untuk mengobati penderita tinnitus. Tinnitus adalah kondisi medis yang membuat kita mendengar bunyi-bunyi yang bukan berasal dari luar tubuh kita. Bunyi itu bisa berupa dengungan, desisan, dering, bahkan suara ombak atau musik. Tinnitus bukan kondisi yang membahayakan jiwa. Bunyi-bunyi itu bisa berhenti dengan sendirinya, atau bisa juga diobati dengan metode-metode tertentu. Salah satunya violet noise. Kemudian ada gray noise, di mana energi didistribusikan di frekuensi yang lebih tinggi dan lebih rendah, tapi lebih sedikit di bagian tengah frekuensinya. Gray noise dikatakan akan terdengar berbeda, tergantung dari telinga pendengarnya. Terakhir ialah black noise yang biasa digunakan untuk menggambarkan kesunyian tanpa suara apapun, atau kesunyian dengan sedikit bunyi-bunyi random. Dan black noise ini kurasa sempurna untuk orang-orang yang memang memerlukan complete silence untuk relax atau tidur. Ya, banyak memang warna bunyi yang ada,
Tapi video kali ini khusus membahas tentang white noise. Jadi ayo kita kembali ke topik utama. Selain untuk memblok bunyi-bunyi yang mengganggu, seperti ceritaku di awal tadi, white noise berguna untuk membuat tubuhmu rileks melalui ambient sound-nya. White noise itu juga bisa ditemukan di mana-mana, di alam ataupun hasil buatan manusia. Dan kemajuan teknologi membuat kita bisa mendownload aplikasi white noise hingga membuatnya semakin praktis dan mudah diakses. Selain itu, jika kamu sudah terbiasa tidur dengan white noise, bunyi itu bisa menjadi sinyal juga yang membuat otakmu berpikir, oh, sudah waktunya untuk tidur ya. Jadi semacam kayak respon otomatis otakmu saat mendengar bunyi white noise itu. White noise dewasa ini juga sering digunakan orang tua untuk menidurkan bayinya. Sudah diciptakan mesin white noise untuk bayi yang bisa disetel sesuai keinginan orang tua, seperti untuk volumenya atau jenis suaranya. Orang tua bisa memilih suara mendesis, musik pengantar tidur, atau bunyi detak jantung yang sering didengar si bayi di dalam kandungan ibunya. Dan familiaritas itu bisa membantunya untuk lebih rileks. Sebagian orang tua juga mengaku menidurkan bayinya sambil mendengarkan white noise membantu mereka untuk lebih rileks dan mengurangi anxiety mereka. Selain kelebihan, tentu akan ada juga kekurangan. Sebaik-baiknya white noise membantu kita tidur, akan tetap ada masalah kalau kitanya jadi ketergantungan. Sesuatu yang berlebihan memang tidak pernah bagus. Dan hal itu berlaku juga untuk white noise. Jika mendengarkan white noise terlalu lama, lama-kelamaan indera pendengaranmu akan terus-menerus mendengarnya, bahkan meski di tempat yang sunyi sekalipun. Hal ini tentu akan mengganggu kemampuan mendengarmu. Bisa saja lawan bicaramu bilang A, tapi kamu dengarnya B. Selain itu, dari artikel-artikel yang kubaca, pada tahun 2018 ada review dari Journal of the American College of Cardiology yang menyatakan kalau jika kita mendengar bunyi secara terus-menerus, bisa beresiko membuat kita mengalami coronary artery disease, hipertensi, stroke, dan gagal jantung. Alasan utama kenapa hal ini bisa terjadi ialah karena bunyi bisa meningkatkan arus hormon stres di aliran darah kita. Dan selama kita terekspos dengan bunyi-bunyian tersebut, maka hormon-hormon ini akan terus mengalir bahkan saat kita tidur. Dan jika mencapai level yang tinggi, bisa mengakibatkan darah tinggi, stroke, dan gagal jantung tadi. Jadi ngeri. Kayaknya aku harus ngurang-ngurangin ngedengerin playlist. Oke. Selain itu, mendengarkan white noise secara terus-menerus juga bisa mengakibatkan kerusakan otak. Itu karena overstimulasi di auditory cortexmu, yang merupakan bagian otak yang membantu kita menerima bunyi. Hal ini memiliki dampak lebih parah kepada bayi dan anak-anak, karena bisa merusak proses tumbuh kembangnya. Selain masalah pendengaran, white noise juga bisa beresiko menghambat perkembangan bahasa dan bicaranya. Selain itu, bayi yang sudah terbiasa tidur dengan white noise bisa mengalami kesulitan tidur di keadaan sunyi. Hal ini tentu akan menyulitkan orang tua saat mereka harus menidurkan si bayi tanpa white noise. Contohnya seperti saat sedang bepergian. Mesin white noise untuk bayi juga tidak bisa dibilang murah. Selain itu, tak semua bayi akan otomatis suka dengan white noise. Aku tidak menemukan tips atau metode penggunaan yang baik sih. Paling jangan digunakan terus-menerus karena bisa mengakibatkan pada ketergantungan serta gangguan pendengaran. Kemudian untuk mesin white noise bayi, disarankan untuk diletakkan sejauh 200 cm dari tempat tidur bayi. Dan orang tua harus senantiasa menjaga volume alat agar berada di bawah volume maksimal. Ya, aku rasa pesan moral dari topik kita kali ini ialah jangan berlebihan, gunakan secukupnya. White noise memang memiliki banyak kelebihan dan manfaat, tapi jangan sampai kitanya juga jadi ketergantungan. Ya, demikian video untuk topik kita kali ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan edukatif. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan selalu, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!